sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sore hari ini kita bersyukur bisa bertemu kembali dalam kegiatan jam doa. Meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, tetapi kita bersyukur untuk kesempatan kita menyatukan hati kita, mendengar firman Tuhan bersama-sama dan mendoakan pokok-pokok doa yang nanti kita akan doakan bersama-sama. Sore hari ini firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 100 yang merupakan ajakan untuk memuji dan menyembah Allah. Saya akan membacakan ayatnya. Mazmur pasal 100 ayat 1-5. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mazmur pasal 100 ayat 1-5 ini adalah merupakan Mazmur untuk memuji dan menyembah Allah. Sesuai dengan judulnya, Mazmur korban syukur. Ayat 1 sampai ayat kelima ini kita dapat membaginya menjadi dua bagian yang besar. Ayat yang pertama adalah ajakan untuk memuji dan menyembah Allah. Bisa kita temukan dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat yang keempat. Ajakan untuk memuji dan menyembah Allah. Mari kita perhatikan bersama-sama ada beberapa kata-kata yang merupakan ajakan yang kuat untuk kita sebagai umat Tuhan. Yang pertama yaitu bersorak-soraklah bagi Tuhan. Beribadahlah kepada Tuhan. Datanglah ke hadapannya. Ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya. Dan ayat yang kelima, ayat yang keempat juga, masuklah melalui pintu gerbangnya dan ke dalam pelatarannya. Bersyukurlah dan pujilah namanya. Undangan untuk menyembah Allah bukan berarti Allah memerlukan kita, atau Allah memerlukan persembahan kita, atau Allah memerlukan pelayanan kita. Kita menyembah atau tidak menyembah, Dia tetaplah Allah. Keberadaannya tidak bergantung dengan apa yang kita lakukan. Bagaimana kita menyembah Dia? Ayat 1 dan ayat 2 mengatakan, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ini perlu kita garis bawahi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Ibadah bukanlah beban atau kewajiban atau tanggung jawab yang memberatkan kita, yang membuat kita merasa tertekan dan merasa berat untuk melakukannya. Tetapi di sini disebutkan bahwa kita menyembah Tuhan dengan sukacita. Kalau bersukacita itu berarti artinya menyembah Tuhan itu adalah satu kesenangan, sesuatu yang membuat kita senang, gembira. Sesuatu yang dilakukan dengan gembira pasti tidak akan terasa berat. Dan itu akan terwujud dalam ekspresi bersukacita, bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian syukur. Nah, sangat penting bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan dengan bersukacita. Inilah ibadah yang dirancang Allah untuk umatnya, bukan ibadah yang memberatkan, tetapi ibadah yang membawa sukacita atau kesenangan. Meskipun dalam prosesnya seringkali kita sukacita kita suka dicuri oleh hal-hal yang tidak prinsip ya. Misalnya bangunnya kesiangan, yang anggota keluarga yang lain diajak berangkat cepat-cepat, dibangunin nggak bisa bangun, kadang-kadang itu semua mencuri sukacita kita. Tetapi ketika kita tahu bahwa saat beribadah adalah saat yang bersukacita, mari kita menyiapkan segala sesuatu, bahkan menyiapkan hati kita, sehingga kita bisa datang ke hadapan Tuhan dengan bersukacita. Kemudian kita melihat dalam bagian berikutnya,
Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ibadah itu adalah bagian dari hidup kita sehari-hari. Jadi dalam setiap hari, di rumah, dimanapun kita beribadah. Tetapi Tuhan memberikan satu kesempatan kita mengadakan ibadah raya, di mana di dalamnya kita beribadah bersama-sama dan Allah menentukan tempatnya di mana kita beribadah. Nah, dalam Mazmur ini kita tahu bahwa pada waktu itu pusat ibadah orang Israel, ibadah raya orang Israel adalah di Bait Allah di kota Yerusalem. Dan Allah dalam ketetapannya sudah membuat ketetapan di mana kita beribadah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ada pintu gerbang yang akan membawa umat itu masuk ke dalam rumah Allah. Kalau kita melihat Mazmur 122 juga disebutkan, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Nah, di mana mereka beribadah? Ayat 4 menyebutkan, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ibadah waktu itu kita hanya bisa sampai ke dalam pelataran Bait Allah. Karena ruang suci dan ruang maha suci itu tidak boleh dimasuki oleh umat Allah. Hanya imam yang boleh memasuki ruangan suci dan imam besar yang bisa memasuki ruang maha suci. Sehingga dengan menaati peraturan-peraturan dan ketentuan Tuhan, di situ pun kita bisa menikmati ibadah kita kepada Tuhan. Nah, bagian yang kedua dari pasal 100 ini adalah ayat 3 dan ayat 5. Mengapa kita beribadah kepada Allah? Kadang-kadang ada orang-orang yang melakukan sesuatu tapi tidak mengerti alasannya. Kenapa kamu melakukan itu? Ya disuruh, ya pokoknya harus begitu. Mengapa kita beribadah pada hari Minggu ke gereja bersama-sama? Ya orang Kristen memang ibadahnya hari Minggu. Nah kadang-kadang ketika kita tidak mengetahui sesuatu tindakan, kita tidak mengetahui alasannya, maka tindakan kita itu akan menjadi satu tindakan yang dangkal dan tidak dilandasi dengan motivasi yang benar. Mazmur 100 mengajarkan kepada kita supaya kita mengerti mengapa kita beribadah kepada Allah. Kita mau menyelidiki ayatnya bersama-sama. Yang pertama adalah kita perhatikan ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Alasan yang pertama mengapa kita beribadah adalah karena Dia adalah Allah. Satu-satunya Allah yang hidup dan benar. Maha suci, maha adil, sempurna. Dia kekal, tidak terpahami. Dia dahsyat, Dia luar biasa, Dia ajaib. Dia tidak bergantung kepada siapapun. Dialah penyebab pertama dan tujuan terakhir. Kepada Allah yang demikianlah kita beribadah. Kalau kita tahu bahwa kita beribadah kepada Allah yang sedemikian luar biasa, pasti kita akan beribadah dengan sukacita dan dengan sepenuh hati kita. Bagian yang kedua, mengapa kita beribadah kepada Allah? Kita kembali ke ayat 3, bahwa ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita. Mengapa kita beribadah kepada Allah? Karena Dia adalah pencipta kita. Dia yang menjadikan kita. Dia memberi kita keberadaan di dunia ini. Dia yang membentuk tubuh kita. Dan Dia juga adalah Bapa roh kita. Keberadaan kita berasal daripadanya dan bergantung kepada Dia. Kita tidak bisa menentukan kapan kita lahir dan kapan kita meninggal. Semua ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita, karena Dialah pencipta kita. Alasan yang ketiga masih di dalam ayat 3. Dan punya Dialah kita. Kita beribadah kepada Allah karena Dialah pemilik kita. Dia pemilik kita, maka kita beribadah kepada Dia. Allah memiliki hak penuh atas kepemilikannya dalam diri kita.
Dia berhak melakukan apa saja terhadap miliknya. Karena kita miliknya, mari kita hidup digerakkan oleh kuasanya, bergerak menurut arah kehendaknya, dan kita mengabdikan hidup kita untuk kehormatan dan kemuliaannya. Karena dialah pemilik kita. Alasan yang keempat, mengapa kita beribadah kepada Allah? Disebutkan dalam ayat yang ketiga, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita umatnya. Kita adalah umat Allah. Karena Allah pemimpin kita, dia Allah kita, dia raja kita, dialah penguasa kita. Sebagai penguasa, Allah memberi hukum, memberi perintah, memberi ketetapan, memberi peraturan untuk kita taati. Dan kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Kita tidak bisa bebas semau kita, tetapi dengan kesadaran nurani, berbuat sesuai dengan apa yang dia perintahkan, menuruti hukum-hukumnya, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kita bertindak hati-hati sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Alasan yang kelima, mengapa kita beribadah kepada Allah? Karena dialah sang pemberi segala keperluan kita. Ayat 3 bagian akhir. Dan kawanan domba gembalaannya. Kita adalah kawanan domba gembalaan Allah. Dialah gembala kita dan kita adalah dombanya. Sebagai gembala, kalau kita mengingat Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menyegarkan jiwaku. Di situ kita melihat ayat 1 sampai ayat 6 begitu lengkapnya bagaimana peranan seorang gembala. Dia menyediakan segala keperluan kita. Rumput, air, makanan, minuman, semua ada di dalam tanggung jawab gembala kita. Dia melindungi kita dari segala ancaman, serangan beruang, serigala, singa, semua dipenyahkan oleh Tuhan karena kita berada di dalam perlindungannya. Dia menyediakan kandang yang aman, yang nyaman, yang hangat. Kalau ada domba yang sakit, dia membebat luka-lukanya. Kalau ada yang tersesat, dia mencarinya. Itulah Allah kita. Dialah sang pemberi segala keperluan kita dengan limpahnya. Maka kalau kita beribadah kepada dia, itu adalah hal yang tak sebanding sebenarnya dengan apa yang sudah dilakukan Allah bagi kita. Alasan yang keenam, mengapa kita beribadah kepada Allah? Alasan yang keenam, kita temukan dalam ayat yang kelima. Sebab Tuhan itu baik. Karena Allah itu baik, maka segala yang diperbuatnya selalu baik. Meskipun kadang-kadang kita tidak mengerti kebaikannya. Kadang-kadang kita mempertanyakan. Kadang-kadang kita meragukan kebaikan Allah. Tetapi dalam semuanya itu, Allah kita adalah Allah yang baik. Karena Tuhan itu baik, maka apa yang diperbuatnya selalu baik. Kasih setianya seperti mata air yang tidak pernah kering. Kalau kita memikirkan flashback kembali ke hidup kita, kapankah Allah tidak setia kepada kita? Bahkan ketika kita lari, ketika kita menjauh, Allah tetap setia. Biarlah kasih setia Allah ini akan mendorong kita supaya kita dengan rendah hati, dengan sukacita, dengan penuh syukur beribadah kepada Allah. Dan bagian yang ketujuh, alasan ketujuh mengapa kita beribadah kepada Tuhan ditemukan dalam ayat 5 bagian akhir. Kesetiaannya tetap turun-temurun. Dalam hidup kita ini paling lama kita hidup 70, ada yang 80, ada yang 90, bahkan ada yang hanya sampai 40 tahun. Yang kita ketahui dan kita mengerti hanya dalam batas waktu itu. Bahkan di bagian awal kehidupan kita banyak hal yang kita tidak ingat lagi. Tetapi karya Tuhan
dari generasi ke generasi, dari keturunan ke keturunan, dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Kalau kita melihat yang ditulis di Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu, itu memerlukan waktu berapa ribu tahun. Kalau kita belajar dari pengalaman Abraham, ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan membuat keturunannya menjadi bangsa yang besar, mungkin kalau kita menjadi Abraham, kita juga meragukan kesetiaan Tuhan. Katanya bangsa yang besar, tapi sampai umur 90, anak satu yang dijanjikan Tuhan juga nggak kunjung datang. Apakah Tuhan salah memberikan janjinya? Tetapi kalau kita, dan kemudian akhirnya pada umur 100 tahun baru Abraham punya anak Ishak. Abraham belum sempat, saya belum mempelajari secara pasti ya, apakah Abraham sudah bisa melihat Yakub dan Esau, kemudian melihat bahwa anak Yakub, yang pasti dia tidak tahu bahwa Yakub punya 12 anak dan akhirnya menjadi bangsa yang besar. Di dalam hidupnya yang terbatas, Abraham tidak mengerti semuanya. Tetapi sekarang kita yang membaca Alkitab mengerti bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu dibuktikan dengan keberadaan bangsa Israel yang sampai sekarang masih tetap eksis dan boleh dikata menguasai dunia dalam banyak hal, dalam hal ekonomi, dalam hal pengetahuan, dalam hal militer, semua. Dan kita tahu bahwa janji Tuhan kepada Abraham itu ditepati, meskipun Abraham tidak melihatnya secara jasmani pada waktu dia masih hidup. Jangan pernah meragukan kesetiaan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan tetap turun-temurun. Nah, kalau kita melihat kembali ke 7 alasan mengapa kita beribadah kepada Tuhan, saya akan ulang secara cepat. 7 alasan mengapa kita beribadah kepada Tuhan. Yang pertama, karena Dia adalah Allah, bahwa Tuhanlah Allah. Yang kedua, karena Dialah pencipta kita. Yang ketiga, karena Dialah pemilik kita. Yang keempat, karena Dialah penguasa kita. Yang kelima, karena Dialah sang pemberi segala keperluan kita, gembala kita yang agung. Yang keenam, karena Dia adalah Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang baik. Kasih setianya tidak berkesudahan. Dan yang keenam, Dia adalah Allah kebenaran dan kesetiaannya tidak pernah tergoyahkan. Kalau kita melihat keberadaan Allah yang seperti itu, masihkah kita ragu-ragu untuk menyembah Allah? Masihkah kita bermalas-malasan untuk datang menyembah Allah? Masihkah kita melakukan ibadah dengan berat hati, dengan satu tekanan yang membuat kita tidak merasa nyaman? Nah, alasan-alasan itu seharusnya membuat kita mau datang menyembah dan memuji Allah dengan penuh sukacita, dengan sorak-sorai, dengan nyanyian syukur, dengan puji-pujian, karena Allah layak mendapatkannya. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita semua. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Allah kita. Amin. Akan tutup dengan berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena kami dipilih untuk menjadi umat-Mu, umat kesayangan Tuhan, harta milik, pusaka Tuhan, biji mata Tuhan yang Engkau pelihara, Engkau jaga, dan Engkau lindungi. Kami bersyukur karena sebagai umat-Mu, kami memiliki berkat yang luar biasa, baik secara rohani maupun secara jasmani. Tuhan yang selalu memberkati, mencukupi, memelihara kami. Hari demi hari, Tuhan tidak pernah lelah untuk memberkati dan menjagai kami. Kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan adalah suatu kesenangan, suatu sukacita bagi kami. Biarlah kami boleh bersyukur dan menikmati kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, beribadah dan menyembah Tuhan bersama-sama. Meskipun saat ini oleh karena
situasi pandemi kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi Tuhan mengetahui dari rumah kami masing-masing kami menyatukan hati kami untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena karya Kristus di atas kayu salib menyempurnakan segala berkat Tuhan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kepada kami semangat dan sukacita pada waktu kami beribadah dan menyembah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.